Ya, menarik sekali. Itu ada kritik anak-anak SD, Mas Agus. Apa namanya? Itu parodi dari lagu apa namanya? Guru sebetulnya ya. Ini sekarang TV dianggap sebagai guru karena dia yang apa namanya mendidik anak-anak dalam kasus ini menjadi orang yang mikirin apa namanya? Kasus kawin cerainya artis, terus anak kecil jadi bisa make up, soal pacaran, soal apa lagi segala macam. Makanya menurut parodi ini, TV jasamu tiada sebetulnya. Gimana Mas Agus melihat parodi ini? Kalau saya tetap beranggap jasa televisi itu ada. Oke. Gitu ya. Jasa televisi itu ada. Tetapi lebih banyak tidak keburukannya juga banyak. Oke, mana gitu lebih banyak Mas? Lebih banyak keburukannya atau jasanya sebetulnya bagi perkembangan sebenarnya anak-anak dalam kita? konteks yang berbeda-beda Mas, dalam konteks ruang publik demokratis di mana kita mempunyai sarana untuk mengkritik pemerintah. DPR itu jasa televisi besar sekali di situ. Mungkin satu-satunya televisi dan pers gitu ya, itu satu-satunya adalah ruang yang paling efektif untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan sekarang di sana. Dan kita nggak bisa mengingkari itu. Gitu ya. Kalau kita bicara soal demokratisasi, ini kan artinya untuk orang dewasa nih. Sebenarnya demokratisasi juga untuk anak-anak juga, mengajari mereka untuk bersikap kritis itu kan sebenarnya bagian dari pendidikan demokrasi. Gitu. Tapi nggak banyak juga yang nonton dialog ini nih anak-anak sebetulnya Mas Agus kan. Artinya gini, siaran televisi kita untuk orang-orang yang dewasa mungkin mereka lebih apa namanya, lebih mudah untuk memilah dan memilih. Ini untuk saya, ini bukan. Kalaupun dia tonton, ini nggak semestinya begitu, gitu. Tapi untuk anak-anak ini kan sesuatu yang rumit sebetulnya. Betul, maksud saya gini, di ruang publik penyiaran itu kan kita mengajarkan soal respek kepada orang lain, kemandirian, sikap kritis, itu kan, bahwa pemerintah itu harus kita kawal, itu kan value-value yang menurut saya general ya, itu berlaku untuk semua umur gitu ya. Cuma yang saya lihat itu begini Mas, di Indonesia itu adalah para pemilik media ini masih cenderung menganggap visi-visi sosial publik tentang televisi itu belum menjadi prioritas pertama. Dan itulah yang menjadi tugas para komisioner yang baru ini untuk membuat itu menjadi visi yang utama. Ya, jadi visi utama mereka adalah bagaimana berbisnis di televisi ini. Gitu loh. Jadi, nah padahal kalau kita bicara undang-undang, visi sosial itu nomor 1, visi bisnis itu nomor 2. Kalau saya saya lebih moderat ya. Visi ini harus berjalan seiring. Nah itu jadi istilahnya begini. Jadi kalau dalam konteks teori ekonomi Adam Smith itu begini. Televisi ini mengejar kepentingan bisnis. Nah dalam mengejar kepentingan bisnis itu mereka berusaha mencapai visi-visi sosial itu. Jadi visi sosial itu adalah katakanlah kita sebut sebagai unintended konsekuensi dari pengejaran kepentingan bisnis tadi. Gitu. Jadi visi sosial publik ini itu tidak disengajakan untuk diraih, tapi itu adalah sesuatu yang beriringan aja. Nanti kalau bisnis saya bagus, acara saya bagus, iklan saya bagus, saya juga bisa mendidik masyarakat. Gitu. Jadi belum menjadi prioritas utama. Bukannya visi sosial dulu yang dikedepankan, nanti sisi bisnisnya itu menjadi unintended, artinya dengan orang menyukai apa namanya sesuatu yang baik itu semakin banyak yang nonton, bisnisnya juga akan semakin baik. Malah itu yang terjadi sebaliknya gitu. Jadi visi publik, pendidikan, pemberdayaan itu menjadi sesuatu yang unintended gitu ya. Tidak disengajakan dari awal gitu ya. Karena yang dari awal disengajakan tadi itu adalah pengejaran kepentingan bisnis, komodifikasi, informasi. Kan masalahnya juga gini, Mas Agus, rating bagi televisi itu menjadi apa istilahnya raja menjadi kitabnya gitu. Ini rating harus tinggi karena dengan rating dia bisa dapat iklan lebih banyak dengan harga yang lebih baik gitu. Dan itu akan menghidupkan televisi misalnya ke dalam hal ini. Nah, sementara boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya keinginan pasar belum tentu sebetulnya kebutuhan pasar. Artinya dan sekarang ini kan TV itu banyak lebih mencoba untuk memenuhi keinginan pasar. Betul. Artinya kan terminologi pasar itu sendiri itu kan akan melihat masyarakat itu sebagai konsumen. Nah,
itu adalah cara pandang bisnis tadi gitu ya. Padahal kalau kita cara pandangnya sosial, ini bukan pasar. Harusnya ditempatkan ini sebagai... adalah masyarakat. Ini publik. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pasar konsumen, berarti kita masih bicara dalam konteks bisnis ini gitu ya. Nah, padahal yang disebut sebagai konsumen, sebagai pasar, sebagai objek rating tadi itu juga publik, warga negara di situ. Gitu loh. Jadi di sini yang belum ketemu ini gitu ya. Belum ketemu dalam memang dalam prakteknya itu seperti ibaratnya seperti air dan minyak ya. Jadi lembaga media sebagai institusi sosial, media sebagai institusi bisnis itu sering tidak match di situ. Tetapi apa boleh buat, ini mandat konstitusi. Harus mau nggak mau KPI, DPR, Kominfo, masyarakat harus berpikir dalam konteks dualitas itu. Nah kita kembali coba ke komisionernya lagi, Mas Agus. Tadi ada 3 hal paling tidak, ada soal kepemilikan medianya, ada konten acara-acaranya, ada yang Jakarta sentris. Apa yang harus, bukan hanya bisa, tapi juga harus dilakukan oleh komisioner baru ini? 1, fungsi pengawasan itu harus dipertahankan. Gitu ya. Fungsi pengawasan itu adalah andalan dari KPI sekarang ya. Dan itu sebetulnya selama ini sudah dilakukan kan? Itu sudah bagus. Itu sudah bagus menurut saya. Nah, yang satu kemudian penegakan aturan. Saya dengar ada banyak sekali komplain dari masyarakat, tapi tidak banyak yang berhasil diselesaikan. Itu penegakan aturan gitu kan. Pelanggaran gini gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang ketiga, bagaimana agar hasil pengawasan KPI itu meaningful, maka mau tidak mau hasil pengawasan itu harus menjadi landasan buat KPI untuk memberikan rekomendasi izin siaran. Jadi rekomendasi izin siaran itu dasarnya adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPI. Itu. Jadi izin siaran itu KPI harus firm betul, harus tegas, determinatif, dan independen. Tadi ada 3 hal. Itu saja sebetulnya Mas Agus ya. Yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan literasi media untuk masyarakat, untuk untuk pengiklan tadi, untuk player tadi, dan Mas dalam konteks yang sama. Saya kira Indonesia itu sudah saatnya literasi media itu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Di sini adalah, bukannya sekarang kan banyak juga itu jurusan komunikasi, broadcasting, penyiaran. Maksudnya begini, kalau di Jepang, Korea, Australia itu kan sejak SD, SMP anak-anak itu diajarin bagaimana menonton televisi yang smart, bagaimana menggunakan smartphone dengan smart gitu ya. Itu sudah menjadi bagian dari fungsi pendidikan dasar. Nah, menurut saya, karena tadi kan Mas di awal bilang dampak media itu kan besar sekali. Dampak media yang besar itu harus diimbangi dengan terobosan kebijakan yang juga signifikan dalam konteks tadi ya. Literasi media itu tidak cukup diajarkan di seminar, di workshop, itu harus diajarkan di sekolah-sekolah. Gitu. Sebagai bagian dari mata pelajaran di sekolah-sekolah. Betul, kurikulum pendidikan resmi. Mas Agus, kalau tadi ada 4, ada fungsi pengawasan, ada penegakan aturan, ada hasil pengawasan yang menjadi landasan untuk pemberian izin atau rekomendasi siaran, dan juga ada pendidikan literasi. Dari keempat hal itu, mana yang dirasakan kurang sebetulnya dalam KPI selama ini? Yang nomor 2 dan nomor 3. Yang 2 dan 3, artinya soal penegakan aturan dan hasil pengawasan itu dijadikan landasan untuk rekomendasi. Yang kurang yang nomor 2, yang nomor 3 kan belum kejadian, yang nomor 3. Yang nomor 3 tadi kan kita sedang nunggu ini, ya kan? Yang nomor 3 belum kita belum bisa menilai KPI nggak tegas, KPI nggak independen, karena itu kan baru akan terjadi setelah ini. Jadi tahun-tahun ini atau tahun depan itu baru ketahuan. KPI itu bisa tegas, bisa independen, bisa determinatif nggak terhadap isu izin perpanjangan siaran. Kalau kita melihat misalkan ini ada satu indeks, ini 2015 ya, ada indeks kualitas program siaran 15 televisi di Indonesia itu hanya 3,27 atau masih di bawah standar ketentuan KPI, ya ini 4,0. Artinya kalau kita melihat dari indeks kualitas sendiri, kualitas penyiaran televisi di Indonesia itu masih di bawah standar. Artinya kalaupun diberikan rekomendasi ini harus dengan banyak sekali catatan sebetulnya Mas Agus. Makanya tadi kan penegakan aturan kan.
kan udah ada P3SPS, Ya. acara hiburan harus begini, acara informasi harus begini, kan sudah ada aturannya. Ya. Tinggal aturan itu ditegakkan. Oke. Gitu. Yang berikutnya adalah seperti tadi, itu ide saya pribadi Mas ya. Para player itu harus dididik gitu loh. Tentang etika muncul di televisi itu begini-begini. Jadi seimbang antara law enforcement dengan pendidikan. Oke. Gitu. Kalau saya percaya ini dua-duanya harus berjalan seiring. Mas gitu. Agus, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.